Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan pesan-pesan dari guru. Semoga Anda semua selalu setia dan selalu bergembira mendengarkan pesan-pesan moral yang baik. Itulah harapan saya sebagai guru. Saudara kaum muslimin, Muslim adalah bersaudara. Itulah yang akan saya angkat dalam tema saat ini. Karena apa? Saya sebagai guru merasa terpanggil untuk selalu mengingatkan. Barangkali Anda saat ini lupa ataupun lalai terhadap kewajiban-kewajiban Anda semua. Itulah saudaraku. Muslim adalah bersaudara. Ya. Saudara. Maka bila terjadi musibah, bencana yang menimpa kepada salah satu muslim, maka itu kewajiban Anda sebagai tetangga, Anda sebagai saudara, Anda sebagai teman harus empati, mempunyai rasa ingin menolong dan ingin membantu saudara kita. Itulah saudaraku yang kami hormati. Jika Anda tidak mempunyai sifat itu, mempunyai keinginan itu, maka percuma Anda melaksanakan sholat. Percuma, mending Anda tidak sholat. Karena isi daripada sholat adalah membantu, menolong sesama saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Terus terang saya ini marah ya, saya sebagai guru saya marah. Ada kejadian yang sangat lucu di kampung saya itu, Kampung Umbul Sari. Ada salah satu orang kena musibah, yaitu kena narkoba. Itulah saudaraku yang kami hormati. Jika Anda merasa seorang yang muslim, Anda seharusnya terus bertindak bagaimana cara membantu, cara menolong sesama setetangga, sesama saudara kaum muslimin. Itulah. Jadi saya ini marah terus terang saudara. Saya sebagai guru marah. Dan ini cerita ini sempat saya ceritakan pada istri saya. Istri saya menangis. Karena apa? Ini ada seorang yang muslim kena musibah, pada cuek semua, tidak peduli. Biarkan mereka. Maka ketika itu saya ceritakan kepada istri saya menangis. Untuk apa dia bilang? Sholat mereka. Gunanya sholat apa? Maknanya sholat apa? Isinya sholat apa? Mending gak sholat. Ya.
Ini jelas Anda kesel dengan suara saya ini. Itulah orang kalau keturunan Yahudi itu ada yang memperingatkan, itu selalu ada alasan untuk menolak kata-kata saya ini. Selalu beralasan, wah kalau menyampaikan kebenaran mah yang baik, yang sopan. Itulah orang-orang keturunan orang-orang Yahudi. Selalu ada permasalahannya. Jadi tidak akan selesai. Seharusnya Anda itu menangis, Anda itu malu diperingatkan oleh seorang gembel. Malu Anda itu. Dan Anda sebagai kiai seharusnya Anda menyesal, menangis, betul-betul menangis. Dan Anda memutuskan tidak akan menjadi imam lagi di masjid itu. Karena merasa Anda menyesal. Merasa Anda keliru. Merasa Anda salah. Seharusnya Anda menangis. Bukannya malah menyalahkan orang yang memberikan saran yang baik. Tapi Anda seharusnya menangis. Inilah saudaraku isi daripada sholat ya. Makna daripada sholat ya. Percuma Anda sholat tiap hari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Percuma Anda. Ada tetangga, ada saudara kena musibah, Anda cuek semua. Saya terus terang sebagai guru, saya marah saudara. Marah. Ya, marah. Itu saudara kita. Itu tetangga kita. Itu keponakan kita. Yuk kita urus bersama-sama. Bagaimana mereka supaya cepat keluar daripada sel penjara. Seharusnya begitu. Anda itu menangis. Bukan menyalahkan saya. Menyampaikan kurang sopan. Menyampaikannya gak baik. Itulah orang-orang Yahudi. Selalu ada alasan. Gak pernah mau menerima kesalahan. Seharusnya Anda itu bersyukur. Ada yang memperingatkan. Walaupun seorang gembel yang memperingatkan. Anda bersyukur, Anda menangis. Bersedih. Jadi percuma Anda itu sholat. Maghrib, asar, isya, subuh, terus tapi gak mengerti apa itu isi daripada sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, wahai saudaraku, cepatlah ini diurus. Dan nanti seandainya memakan biaya sekian puluh juta, silahkan diangkat rame-rame. Seandainya Anda tidak ikhlas dalam mengeluarkan, silahkan dihitung di total berapa jumlahnya, nanti akan saya bayar. Akan saya bayar. Saya sebagai guru terus terang saudara, saya kesel saudara. Sengaja saya mondar-mandir. Percuma Anda itu sholat, percuma. Ya, nggak ada gunanya, percuma. Mendingan Anda nggak sholat. Kemana-mana pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju koko. Kalau saya malu saudara. Saya berpenampilan keren itu malu. Karena apa?
saya belum bisa memberi manfaat kepada orang lain. Saya belum bisa menolong kepada orang lain. Saya belum bisa membantu orang lain. Makanya saya nggak berani berpakaian keren-keren kayak saudara-saudara semua. Pakaian keren, membawa mobil, rapi. Itulah namanya bajingan yang tidak mengerti makna daripada sholat. Seharusnya Anda itu menangis ya, mendengar kata-kata saya ini menangis. Tidak kemudian Anda memasang badan, memasang kata-kata, menyusun kata-kata untuk membantah saya ini, supaya saya bisa salah. Seharusnya Anda menangis bahwa saya sudah diperingatkan sama gembel bahwa saya lalai. Saya lalai. Apa isi daripada sholat itu? Itulah saudara-saudaraku semua yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Tolong, saya minta tolong kepada saudara-saudaraku sekalian, tolong permasalahan ini cepat diurusin, karena itu saudara kita. Nanti kalau memerlukan biaya, total berapa? Guru yang akan membayar semuanya. Karena guru merasa tidak nyaman, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu kepada fakir miskin. Itulah saudara-saudaraku sekalian. Jangan kau mencari kebenaran, mencari alasan-alasan yang disusun-susun sehingga membalik-balikkan kata. Itulah ciri-ciri daripada orang Yahudi. Kalau memang salah, akui salah. Astagfirullahaladzim, saya salah. Menangis Anda seharusnya. Oke? Itulah suara dari guru. Semoga Anda semua sadar bila saat ini Anda telah khilaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.